Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita lihat di sekolah kita itu ada terdapat lahan kosong serta dengan kolam yang ada di lingkungan sekolah. Jadi bagaimana Pak untuk lingkungan sekolah serta dengan penempatan lahan kosong tersebut dan kolam yang ada di sekolah. Jadi sudah seperti Pak selaku itu keterangan yang telah tidur selama ini yang kita lihat itu kita kembangkan menjadi lahan yang bisa menghasilkan seperti tanaman muda yang bisa dimanfaatkan untuk digunakan bukan untuk konsumsi tapi bisa juga di rumah tangga, bisa kita memanfaatkan kepada hasil daripada lahan itu yang sudah kita hasilkan. Kemudian juga kita punya lahan juga untuk daripada kolam juga kita manfaatkan daripada ditumbuhi oleh rumput. Jadi kita manfaatkan untuk ternak ikan di dalam. Jadi juga menghasilkan daripada bentuk daripada kegiatan siswa seperti kegiatan P5 ya, yang ditugaskan kepada siswa-siswa untuk mengerjakan daripada lahan yang ada. Ya. Kemudian hasilnya itu diperoleh juga untuk kebutuhan daripada kelas masing-masing ya, untuk juga dimanfaatkan untuk persiapan daripada siswa untuk mengerjakan daripada kegiatan yang digunakan untuk tahun. Kemudian Pak untuk melakukan program tersebut baik dari untuk kegiatan kosong yaitu kegiatan taman toga, kemudian kolam yang ada untuk budidaya ikan. Kemudian Pak untuk dukungan dari sekolah untuk misalnya untuk bibit-bibit tanaman ataupun bibit ikan, Pak apakah bisa dilakukan dari dana BOS? Kalau membantu untuk pendidikan bisa ya, membantu pendidikan karena apakah kalau sekolah membebani seluruhnya untuk seluruh kelas itu mungkin tidak mungkin ya, tapi untuk sampel yang kita gunakan bisa sekolah membantu, tapi bisa digunakan dengan hasil itu dikembangkan. Terima kasih atas diskusi berbedanya Pak. Semoga program ini dapat bermanfaat bagi sekolah. Nah, jadi untuk bagi yang ini kalau kita lihat sekolah kita kok
itu banyak memiliki lahan kosong serta dengan kolam-kolam yang tidak terpakai. Jadi mungkin ibu selaku wakil kurikulum di SMP Negeri Pasuruan, jadi bagaimana cara kita memanfaatkan lahan kosong yang ada di sekolah itu dalam kegiatan proses belajar mengajar. Kalau begini ya, saya jawab masalah lahan kosong yang ada di SMP Negeri 1. Ya, untuk yang selama ini sebenarnya lahan kosong itu sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Setiap sahabat kita, saya rasa itu sangat bermanfaat betul, apalagi di sekolah kita. Terutama kalau misalnya kalau di Mapel IPA, nah itu contohnya, salah satu contohnya itu lebih banyak memanfaatkan lahan kosong itu, apalagi misalnya pertama lahan kosong itu dimanfaatkan untuk toga. Nah, taman toga. Nah, taman toga salah satunya bisa digunakan oleh guru IPA untuk melakukan pengamatan. Kemudian taman toga itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain. Nah, itu salah satu fungsi dari lahan kosong yang ada di SMP Negeri 4. Nah, kemudian ada juga kalau di lahan kosong ini di SMP 4 ini misalnya ada kolam. Kebetulan kita punya kolam, ada berapa kolam itu ada 4 atau ya 4 lah di dalam kolam itu juga kita manfaatkan terutama untuk budidaya ikan, terutama lele. Dan kemudian apalagi sekarang kita sudah hari tua merdeka, kita ada P5 istilahnya, itu sangat dimanfaatkan untuk wirausaha, terutama dalam menggunakan tema-tema. Kayak P5 kita menggunakan tema gaya hidup berkelanjutan, kebun misalnya. Nah, kita memanfaatkan lahan kosong tersebut. Nah, itu salah satu contoh dari penggunaan lahan kosong yang ada di SMP Negeri 4 Sumatera. Itu sangat mendukung atau sangat menunjang dalam proses pembelajaran yang ada di SMP Negeri 4 Sumatera. SMP Negeri Pasuruan ini mempunyai lahan banyak dapat lahan kosong. Jadi untuk yang ingin saya tanyakan ke Bapak, jadi selaku warga Persana di SMP Negeri Pasuruan, jadi bagaimana cara kita sekolah kita ini memanfaatkan lahan kosong untuk melaksanakan proses pembelajaran? Oh iya, terima kasih. Baik, memang kalau kita perhatikan di sekolah kita ini SMP Negeri 4 masih banyak lahan yang kosong. Jadi salah satu cara memanfaatkan lahan kosong itu pertama kita memasukkan ke dalam program P5 dengan cara itu menanam sayur, kemudian menanam buah seperti kacang tanah dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pemanfaatan lahan yang lain itu seperti pembuatan taman. Kalau di depan kelas yang kosong itu dibuat taman di depan kelas. Tanam bunga-bunga bermacam bunga. Ada juga taman lahan yang kosong itu dimanfaatkan untuk penanaman tanaman muda seperti toga, cabai dan sebagainya. Terus Pak, juga bisa lihat di sekolah kita itu juga banyak kolam-kolam sekolah itu tidak dimanfaatkan. Jadi kolam-kolam tersebut itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Ya, sebenarnya dulu sudah dimanfaatkan karena ya barangkali masa panennya sudah selesai. Dulu dimanfaatkan itu untuk ikan. Ya kan ada berapa kolam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 kolam, ada 4 kolam. 5 kolam ya, 5 kolam itu ukuran kecil, ada 1 kolam ukuran besar. Jadi semuanya dulu itu diisi untuk pembudidayaan ikan. Dan saat sekarang ini memang masa transisi ya istilahnya, karena sesudah panen rencananya mau dimanfaatkan tetap untuk pembudidayaan ikan. Selamat pagi Pak Julis. Selamat pagi Pak Freddy. Ya, untuk pagi hari ini Pak, saya Freddy minta izin untuk melaksanakan diskusi dengan Bapak, yang mana Bapak selaku pembina OSIS dan juga selaku guru kelima.
Yang mana Pak lihat di sekolah kita di SMP Negeri Pak Sumatino itu memiliki banyak sekali lahan kosong tapi tidak dimanfaatkan. Jadi bagaimana cara kita untuk memanfaatkan lahan-lahan kosong yang ada di sekolah ini Pak dalam kegiatan proses pembelajaran? Oh, iya. Terima kasih Pak Freddy. Iya. Di sekolah kita SMP Negeri 4 ini hampir semua kelas punya lahan. Oke. Iya. Punya lahan. Jadi yang belum efektif ya diolah ya seperti itu sudah. Sekarang sudah ada P5. Nanti kita olah lahan itu untuk tanaman toga, apotik hidup, dan tanaman sela sayuran-sayuran. Kemudian juga ada juga lahan yang kolam itu beberapa petak kolam. Nah, itu nanti kita akan ikan lele sepertinya misalnya. Kemudian ada di bawah pondok baca itu juga kita isi ikan juga dengan ada bunga air seperti teratai ya untuk penggunaan SMP Negeri 4 sampai penuh. Nah, begitu Pak ini. Berarti Pak untuk kegiatan pembuatan lahan kosong dan proses pembelajaran ini berarti kita manfaatkan sebagai taman toga, kemudian kolam itu kita manfaatkan sebagai kegiatan budidaya ikan. Iya, itu kalau ikan, kalau tanaman apa namanya kolam tadi itu kita budidaya ikan, ya mungkin ikan nila, ikan lele itu kita budidayakan. Kemudian lahan kosong tadi yang di kelas itu kita gunakan seperti tanaman toga, seperti hidup dan sayuran-sayuran. Ya itu Pak Edi. Ya Pak, terima kasih atas diskusinya pagi hari ini Pak. Ya, sama-sama Pak Edi. Gini Pak Yasir, kalau kita lihat di sekolah kita yaitu SMP Negeri Pak Sumatino itu banyak sekali terdapat lahan-lahan kosong yang ada di sekolah kita. Nah, jadi bagaimana cara kita memanfaatkan lahan-lahan kosong itu dalam kegiatan proses belajar mengajar yang mana Pak selaku guru kelima. Gimana Pak? Terima kasih Pak Brady. Memang kita ketahui bersama bahwa di pertahanan asisten tempat ini sangat luas sekali Pak Brady ya. Sangat luas sekali. Di setiap sudut-sudut sudah ada dibuatkan lokal dan sebagian ada ruangan yang kosong atau tanah yang belum kita fungsikan. Nah, mengingat hal tersebut Pak Brady, dan sekarang ada mata pelajaran kelima. Nah, disinilah dari sekolah membuat suatu program yaitu pembelajaran kelima, di mana nanti siswa itu akan dibagikan kapling atau dibagikan pembagian tanah yang kosong untuk di setiap lokal. Sehingga setiap lokal terdiri dari 13 lokal, kelas 7 ada 4 lokal dan kelas 8 ada 4 lokal. Nah, disinilah setiap lokal itu dibagi terkapling sehingga tanah yang kosong tersebut terisi oleh penanaman siswa yang kelima, baik itu mereka yang pertanian ataupun kegiatan yang lain. Itu Pembuatan taman toga ya Pak. ya, seperti pembuatan taman toga, kemudian membuat tanaman yang bermanfaat lah untuk sekolah. Nah, kemudian Pak juga kita lihat di sekolah kita itu juga banyak terdapat kolam-kolam. Itu ada sekitar 4 atau 5 kolam yang ada di sekolah. Nah, jadi kolam tersebut kan tidak dimanfaatkan. Jadi bagaimana cara kita memanfaatkan? Terima kasih Pak Freddy. Sebagaimana kita pada yang sudah atau tahun-tahun yang lalu kita memanfaatkan daripada taman atau daripada kolam yang kosong itu salah satunya menjadi kita jadikan kolam tersebut seindah mungkin, dan di atasnya kita buat berupa taman sehingga kolam yang kosong tersebut kita isi hiasan berupa ikan sehingga setiap tamu yang datang itu sangat tertarik melihat kondisi kolam tersebut, yang mana kolamnya sudah kita bersihkan sedemikian rupa, kemudian kita tanamkan
tanaman air sehingga dari jauh nampak kelihatan indah, dan kita isi dengan ikan sehingga ikan-ikan ini nantinya bermanfaat bagi sekolah itu sendiri, sekolah kita, ikan yang sudah kita isikan, dan nanti bisa dimasukkan ke dalam salah satu program kerja atau program daripada Pelimati sendiri. Masih Pak, ya gitu kira-kira Pak. Ya, terima kasih Buya Asep untuk diskusinya pagi hari ini. Terima kasih Pak Brady. Ya, semoga sukses. Ya Pak, Ya. pagi Pak. Jadi Bapak juga Pak Freddy. ya, ini ada diskusi sedikit Pak mengenai kegiatan program sekolah. Jadi sekolah kita sampai di Kampus Mukmur ini itu banyak sekali terdapat lahan-lahan kosong dan ada lagi beberapa kolam yang ada di sekolah kita. Jadi bagaimana untuk pengembangannya? Oh, baik, terima kasih Pak Freddy atas pertanyaannya. Jadi saya selaku yang pertama kan untuk guru P5, saya selaku guru P5 yang kebetulan mengajar di kelas 8D. Selama ini kami guru P5 sudah melaksanakan kegiatan penanaman beberapa jenis tanaman, tanaman kacang tanah yang sudah dimanfaatkan di lahan kelas dekat 8D. Selanjutnya kemarin juga sudah dimanfaatkan lahan ditanami tanaman bawang yang sudah dipanen di kelas 8D, dan selanjutnya dalam pemanfaatan lahan kolam yang sekarang ini kita dapat beberapa kolam yang sekarang tidak produktif seperti dulu. Ya mungkin ada faktor yang menyebabkan tidak seproduktif dulu. Kalau dulu kan pernah ada pembibitan ikan nila, ada ikan lele yang dimanfaatkan di kolam di Sumberempat. Tapi sekarang karena mungkin kondisi airnya yang tidak bagus membuat ikan itu tidak bisa bertahan, dan ada juga ikan-ikan yang bersifat predator yang mungkin bisa bersembunyi di bawah lumpur dan bisa memakan ikan-ikan, contohnya ikan nila yang masih kecil-kecil itu dimakan oleh ikan-ikan predator itu, contohnya ikan gabus. Itu jadi Pak, untuk memanfaatkan lahan kosong ini, apakah bisa kita laksanakan kegiatan seperti tanaman toga atau gimana? Oh ya, jadi kalau di sekolah kita kan, kalau program tanaman toga memang sudah dilaksanakan oleh UKS untuk menanam tanaman toga. Ya sekarang seperti yang kita lihat di sekolah kita sudah ditanami tanaman toga, tetapi di ruang OSIS ada juga yang sudah ditanami tanaman-tanaman toga, dan juga beberapa kelas mungkin hampir seluruhnya sudah banyak yang menanam tanaman toga. Ya, apalagi tanaman toga itu kan sangat bermanfaat sekali untuk ya obat-obatan, ya, dan digunakan untuk obat-obatan. Nah, itu sudah banyak dimanfaatkan lahan-lahan untuk tanaman toga di sekolah ini. Jadi Pak, terima kasih atas diskusinya pagi hari ini Pak. Semoga program ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Tidak, gini Pak Ed, Iya. mengingat sekolah kita kan banyak sekali lahan kosong untuk pembuatan dan berbagai sekolah ya. Kemudian juga kita lihat kolam di sekolah kita juga ada sekitar 4 atau 6 kolam. Untuk lahan kosong kan bisa kita manfaatkan untuk kegiatan program toga. Jadi untuk anggarannya bisa dibuat atau bagaimana? Ya, untuk toga ini kan merupakan tanaman kesehatan. Tanaman kesehatan itu sangat baik sekali kita pergunakan lahan kosong yang ada di sekolah kita ini, ya, daripada lahan tersebut ditumbuhi oleh rumput-rumput yang tidak bermanfaat yang akan membuat lahan kita tidak bermanfaat. Jadi tentunya kita perlu juga mengembangkan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk sekolah kita tentunya, ya, khususnya untuk sekolah kita. Jadi untuk semua yang ada kaitannya dengan sekolah, ya tentunya di luar daripada untuk
dana pengembangan sekolah, maksudnya seperti pembangunan sekolah itu memang tidak bisa kecuali untuk rehab, tetapi untuk pengembangan daripada taman-taman sekolah untuk memanfaatkan taman-taman sekolah supaya bermanfaat, seperti kita tanami tanaman toga, ya banyak hal tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk sekolah, ya. Jadi itu bisa kita lakukan pembiayaannya dari pos, ya itu. Terima kasih diskusinya pagi hari ini, Pak. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru. Di sekolah kita, ya, di SMP Negeri Pak Sumarno, itu kita lihat banyak sekali terdapat lahan kosong. Tahu lahan kosong? Nah, di lingkungan sekolah kita, ya, itu banyak sekali lahan kosong. Dan ada juga beberapa di sekolah kita terdapat beberapa kolam. Ada di belakang di samping kelas 7C, di depan kelas kita, kemudian ada di depan lapor. Ya. Jadi Bapak ingin tanya sama kita, jadi bagaimana cara kita untuk mengelola lahan-lahan kosong yang ada di sekolah kita? Nah, bagaimana cara kita mengelola? Yang pertama, kita bisa buat apa? Kita jadikan apa? Coba Subhan, misalnya bisa kita tanam buat taman toga misalnya. Nah, coba Subhan, seperti apa? Seperti lahan di depan kita, lahan kosong di depan. Nah, bagaimana cara kita membuatnya? Kita buat seperti apa? Seperti kita buat taman toga misalnya. Nah, taman toga di sini itu kita bisa apa yang bisa kita tanam? Kacang. Kacang. Ya, misalnya kacang panjang. Kemudian kacang tanah. Ya, apa lagi? Apa? Ubi. Nah, apa lagi? Coba sekarang selain ubi, apa lagi? Bisa juga dengan cabai rawit. Kemudian bawang. Apa lagi? Tomat. Apa lagi? Nah, bisa juga sayur. Nah, di samping kita membuat taman toga, kita bisa juga memanfaatkan kolam kita sebagai untuk ya budidaya ikan misalnya. Ya, budidaya. Nah, Subhan, ya. Jadi untuk kegiatan dua ini, untuk memanfaatkan lahan kosong di sekolah, itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Karena kita bisa buat taman toga,
kemudian ya bisa buat tahun toga, kemudian budidaya ikan. Nah, kalau ini kita kelola, kita bisa menghasilkan apa? Menghasilkan uang, karena kita bisa hasilnya bisa kita perjualbelikan kepada masyarakat, apalagi ikan yang bisa kita konsumsi, dan bisa juga kita perjualbelikan ke pasaran ataupun ke masyarakat. Nah, di samping kegiatan budidaya ikan dan tanam toga, ya, kegiatan penempatan lahan kosong ini juga bisa kita merupakan dari kegiatan proses belajar mengajar. Apa contohnya? Misalnya kita belajar IPA, ya, belajar IPA. Di belajar IPA kita bisa belajar di lingkungan, kita bisa memanfaatkan tanaman, ya, bisa juga memanfaatkan lahan-lahan kosong. Nah, contoh dalam pembelajaran misalnya tumbuh-tumbuhan, kita bisa menemukan organ-organ tumbuhan, mulai dari akar, batang, daun, dan bunga. Dan juga kita bisa belajar tentang praktikum atau eksperimen yang berada di lingkungan sekolah dengan merupakan lahan-lahan kosong. Ya, itu yang dapat kita ambil, yang kita pelajari dalam penempatan lahan kosong. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.